Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar PSBB mulai diterapkan hari ini di Provinsi DKI Jakarta hingga 14 hari ke depan. Lalu bagaimana tanggapan sejumlah pihak terhadap kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 tersebut? Kita kini akan berbincang bergabung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Selamat siang, Pak JK. Selamat siang. Ya, Pak JK. Bagaimana kabar teman-teman PMI yang kita tahu sudah beberapa minggu ini turun ke lapangan menyemprotkan sejumlah disinfektan dan sejumlah hal lain dalam memerangi corona ini? Ya, PMI sekarang beroperasi di hampir semua kota besar di Indonesia. Ya, di sini saya berada di sini di pusat operasi untuk DKI. Di kantor pusat dan juga pengendali logistik ada di sini. Jadi kita beroperasi dengan perencanaan yang baik, dukungan dari para relawan, TNI, Angkatan Polri, Angkatan Laut, semua bekerja bersama di sini. Ya, Pak JK, terakhir kita mendapatkan pernyataan tertulis dari Pak JK yang akan melibatkan TNI dalam memerangi penyebaran virus corona ini. Apa kemudian alasan khususnya, Pak? Ya, kita mengoperasikan antara kira-kira 400 kendaraan yang terdiri dari bermacam-macam tipe dan juga peralatan. Karena itu dibutuhkan juga khususnya kendaraan besar, pengendali yang baik. Karena itu kita minta bantuan dari KSAD Angkatan Darat, kemudian dari Marinir untuk membantu juga pengoperasian peralatan-peralatan yang kita datangkan di samping relawan. Karena itulah kenapa kita butuh, dan sambil itu untuk pengamanan juga wilayah tentu. Karena untuk melaksanakan disinfektan ke seluruh kota, ini dikerahkan kira-kira 200 peralatan. Ini untuk mencegah penyebarannya dari permukaan, kan? Itu inti-intinya seperti itu. Artinya mereka nanti akan menjalani pelatihan khusus mengenai disinfektan ini juga dong, Pak? Oh, sudah beroperasi sudah hampir 3 minggu. Teman-teman TNI itu beroperasi dari sini dan juga relawan bersama-sama bersama-sama sudah hampir sebulan di sinilah. Sejak awal Maret sebenarnya sudah sebulan di sini operasi. Dan kita akan tingkatkan bulan ini 5 kali lipat operasinya. Karena menyangkut seluruh Indonesia. Oke, Pak JK, tadi Pak JK menyebutkan bahwa PMI membangun pusat pengendali logistik. Mungkin bisa dijelaskan kepada publik mengenai peran dan fungsi dari pusat pengendali logistik ini, Pak. Di samping untuk kebutuhan operasi, PMI juga pada minggu ini akan membagikan kira-kira 4 juta masker contohnya, sabun 2 juta, sabun kepada masyarakat yang kurang mampu, dan juga bahan-bahan lainnya. Itu sedang di packaging dan sudah mulai dibagikan kemarin di DKI, kemudian menyusul di daerah lain. Jadi terpusat di sini. Oke, jadi menjadi pusat pengendalian logistik yang berkaitan dengan penanganan virus corona ini, begitu ya, Pak ya? Tadi Pak JK juga mengatakan bahwa kedepannya akan meningkatkan operasi ini 5 kali lipat. Apakah kemudian ada daerah-daerah yang menjadi titik khusus perhatian PMI dalam pengoperasian tim ini, Pak? Ya, di daerah yang penularannya tinggi, kayak di DKI tentu. 50% operasi kita di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, daerah yang Banten, itu daerah-daerah yang tinggi dia punya penyebaran. Tentu juga kegiatan PNI di situ cukup besar di sana. Kita operasikan di sana. Oke, Pak JK, kita juga melihat sejumlah informasi di awal April ini sejumlah sektor tentunya terdampak dari virus corona ini, termasuk mengenai stok darah PMI yang disebutkan menipis karena ada social distancing, tidak boleh kemana-mana. Ini kemudian bagaimana penanganan atau antisipasi dari pihak PMI? Ya, memang semenjak corona ini menular atau menyebar, ini terjadi penurunan 50%. Karena orang ragu dan takut tinggal di rumah. Sehingga saya berterima kasih kepada bantuan TNI dan Polri
yang menginstruksikan anggotanya di seluruh Indonesia dan di daerah-daerah untuk donor darah, dan itu menutup kekurangan-kekurangan itu. Tanpa bantuan TNI Polri kita tidak bisa menutup kekurangan itu yang tentu dibutuhkan juga untuk para korban dan juga para penyakit lain. Tapi kemudian pertanyaannya, amankah kita mendonor darah pada saat kondisi pandemi corona seperti ini di Indonesia, Pak? Aman, tidak masalah. Karena sebelum darah itu dikeluarkan dicek dulu, jadi dites dulu. Jadi yang ada positif langsung tidak bisa mendonor. Oke, Pak JK. Kita cek dulu. Baik. Sistemnya. Kita kembali bahas mengenai operasi dari pihak PMI dalam hal penanganan virus corona ini. Kita tahu Pak JK juga, saya lihat videonya turun langsung untuk melihat proses penyemprotan disinfektan. Sebenarnya seberapa efektif, Pak, penyemprotan disinfektan ini dilakukan terhadap daerah-daerah ini untuk mencegah masuknya virus corona begitu? Tentu banyak cara, bukan hanya disinfektan. Seperti selalu disampaikan, cara yang paling efektif tinggal di rumah, cuci tangan. Itu untuk dilakukan oleh perorangan. Tapi secara umum, ini virus ini juga bisa melekat di mana-mana. Ya, orang yang kena bisa melekat di pintunya, di jendelanya, di rumahnya, di jalannya, di pohonnya, kemana-mana, bisa di sekolah, di masjid, bisa tersebar. Nah, inilah yang target daripada upaya kita semua PMI untuk menghalangi peredaran atau pengelolaan virus itu dari barang-barang padat itu. Kita punya pedoman lebih berlebih daripada kurang. Memang kita tidak bisa mendeteksi di mana. Karena kita tidak bisa mendeteksi di mana, maka lebih baik semua tempat saja padat itu disterilkan. Itu teorinya. Di mana-mana di dunia dilakukan seperti itu. Kita malah tidak sehebat di Cina, di Korea, atau di Italia, di mana pun di semua negara itu harus disinfektan. Hanya itu yang bisa mematikan virus yang beredar di mana-mana, kan? Di permukaan, bisa singgah di mana, bisa di baju Anda, bisa di mobil Anda, bisa di pintu Anda, bisa di dinding masjid, di dinding sekolah. Itu kan bisa ke situ, maka itu harus dimatikan. Tapi untuk proses sterilisasi benda-benda mati atau di jalanan seperti itu, apakah kemudian setelah satu wilayah diberikan sterilisasi disinfektan, apakah daerah itu sudah tidak disterilisasi lagi? Sudah steril begitu, atau memang ada periodiknya lagi, Pak? Oh, 1 minggu. Tiap minggu kita ulangi. Karena hari ini bisa steril, minggu depan bisa kena lagi, besok-besoknya diulangi lagi. Jadi ini memang pekerjaan tidak habis-habisnya. Karena itu besar-besaran. Karena setiap minggu mesti kita tidak mensemprot jalan, tidak sama sekali. Banda padat di pinggir, di rumah, di kantor, di gedung, di rumah sakit dan sebagainya. Kalau misalnya ada warga dan yang semua juga atas petunjuk Satgas. Kalau misalnya ada warga, Pak, yang wilayahnya belum disemprot oleh pihak PMI dan mereka ingin mengajukan agar wilayah kami disemprot juga dong, mereka harus menghubungi kemana untuk ini, Pak? Bisa dia lapor ke camat, bisa lapor ke PMI, bisa. Karena memang ada perencanaan mingguan dilaksanakan bersama Satgas DKI dan juga Satgas di wilayah-wilayah di provinsi lain. Itu bisa disampaikan ke Satgas itu, nanti Satgas itu mengaturnya dengan PMI. Baik. Tapi untuk cairan disinfektan yang digunakan PMI, apakah ini cairan khusus yang disiapkan oleh PMI atau sebenarnya untuk warga yang belum mendapatkan akses dari PMI ini bisa melakukan sendiri mungkin? Bisa saja, kita juga membagi kepada instansi-instansi yang mampu. Kita memberikan bantuan sprayer contohnya. Kita membantukan bahan-bahan yang dibutuhkan, atau karbol, atau kaporit, atau air klorin yang dibutuhkan. Kita bisa bantu yang sanggup melaksanakannya. Kita pun seperti markas-markas tentara, kita cuma kasih bahan, alat dan bahannya, mereka melaksanakan sendiri. Baik, Pak, selain TNI apakah ada pihak lain yang juga diajak berkolaborasi dengan PMI dalam memerangi
COVID-19 di Indonesia ini, Pak? Tentu di samping TNI, Polri, juga banyak perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga yang bantu, seperti Unilever membantu, seperti itu Astra, banyak lagi Coca-Cola, banyak perusahaan, Kadin tentunya membantu banyak untuk logistik. Tanpa bantuan masyarakat kita tidak bisa bergerak banyak juga. Betul. Banyak sekali yang membantu. Baik, saya melihat juga ada gambar-gambar dari PMI yang menampilkan ada ambulan dari PMI yang diturunkan, mungkin ada pengadaan ambulan baru. Bagaimana sebenarnya warga di lapangan jika menemukan ada kasus di lapangan dan ingin menghubungi ada ambulan yang bisa dari PMI untuk menindaklanjuti laporan mereka? Apakah ada nomor hotline khusus dari pihak PMI atau melalui camat saja yang tadi Bapak sebutkan? Untuk ambulans adalah bisa menghubungi hotline PMI 021 799 2322. Itu hotline PMI. Baik, Pak JK sebagai orang yang sudah sangat senior di bidang penanganan krisis, begitu sudah pernah menangani krisis sebelumnya. Kita sekarang sedang dihadapkan pada PSBB, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Ya, pertama seperti dikatakan, inti pokoknya bahwa penyebaran itu dari orang ke orang. Karena itu untuk hal tersebut maka orang harus diam, berada di rumah, jangan tersebar. Kedua, jangan bergerak dari kota ke kota supaya jangan tersebar ke daerah lain. Itu inti pokoknya. Jadi inti disiplin internal. Jadi berada di rumah, cuci tangan, bersih dan sebagainya. Nah, kita PMI seperti tadi saya katakan melaksanakan eksternalnya, membantu masyarakat dari sisi luar, gitu kan. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kalla sudah bergabung bersama kami dalam Kabar Khusus TV One. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan selalu Pak. Kita harapkan Bapak selalu sehat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.